Ketika ditemukan oleh warga di dalam rumahnya, Elizabeth Meilani, 28 tahun, hanya menatap kosong ke tembok di sebelah jenazah ibundanya, Lily Diance, yang berusia 58 tahun. Elizabeth tak bereaksi apa-apa, sementara anaknya yang masih 2 tahun berinisial F terus menangis. Elizabeth dan F diperkirakan sudah lebih dari 12 jam berada di dalam ruang tamu rumah, tak mampu berbuat banyak ketika tubuh Lily sudah terbujur kaku di lantai. Tiga perempuan lintas generasi yang masih satu darah itu ditemukan warga di dalam rumahnya, menyisakan pertanyaan besar, bagaimana bisa seorang wanita paruh baya meninggal dunia ketika masih ada anak dewasanya hidup di dalam rumah. Hasil olah tempat kejadian perkara awal, polisi belum menemukan tanda-tanda kekerasan secara kasat mata dari tubuh Lily. Yang paling jelas terlihat adalah Lily tewas dengan tubuh membiru dan membengkak, masih mengenakan pakaian lengkap, sebuah kaos dan celana pendek. Namun, ada sedikit petunjuk pada kepala Lily yang terluka dan berdarah ketika pertama kali ditemukan tergeletak di lantai. Garis kepolisian sudah membentang di depan rumah berpagar hitam di Jalan Alur Laut, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, pada Selasa 6 Mei 2025 siang. Garis polisi tak cuma dipasang di pagar rumah, tapi juga di teralis besi yang membatasi ruang tamu dengan teras rumah korban. Pintu rumah dibiarkan terbuka begitu saja, sehingga dari kejauhan terlihat barang-barang yang masih berserakan di ruang tamu rumah minimalis itu. Ada beberapa barang yang masih tergeletak di sana, seperti kursi plastik, kursi kayu, dan lukisan yang dibingkai dengan gambar harimau. Di teras rumah tak banyak barang yang berarti. Namun, ada beberapa patung bernuansa Kristiani yang diletakkan di atas rak tembok depan pintu rumah. Malam sebelumnya, rumah itu ramai didatangi tetangga dan warga yang melintas setelah berita soal kematian Lily tersiar. Senin 5 Mei 2025 malam sekitar pukul 20:10 waktu Indonesia Barat, Andreansyah mencurigai tangisan anak kecil dari dalam rumah itu. Andreansyah adalah karyawan dari depot air minum isi ulang di sebelah rumah korban. Selama ini, Andreansyah seringkali berinteraksi dengan Lily, bahkan sudah menganggap almarhum sebagai keluarganya sendiri. Kecurigaan Andreansyah pada Senin malam itu memicu dirinya untuk masuk ke dalam rumah. Ia pun meminta kunci cadangan yang disimpan di warung kelontong sebelah rumah Lily dan segera membuka gerbang rumah itu. Sesampainya di depan teralis rumah, Andreansyah menyaksikan tubuh Lily sudah terbujur kaku di lantai dengan kondisi membengkak. Ia juga melihat Elizabeth yang hanya menatap kosong entah ke arah mana. Sementara tangisan balita F makin menjadi-jadi ketika ia melihat kedatangan Andreansyah. Kondisi anak Lily yakni Elizabeth menjadi sorotan, sebab Elizabeth diketahui memiliki gangguan mental yang membuatnya kerap kali berperilaku tak normal. Beberapa pekan belakangan, kondisi Elizabeth semakin memprihatinkan. Andreansyah kerap kali melihat, mendengar, dan menenangkan Elizabeth yang kambuh dan melakukan hal-hal abnormal. Sementara itu, terkait momen terakhir kalinya Andreansyah berkomunikasi dengan Lily adalah pada Sabtu 3 Mei 2025, di mana saat itu Lily meminta bantuan dari Andreansyah untuk menenangkan Elizabeth. Andreansyah pun tak menemukan perilaku yang membahayakan dari Elizabeth pada Sabtu itu, sehingga ia pun pulang dan baru kembali ke tempat kerjanya di depot air minum sebelah rumah Lily pada Senin. Di antara hari Sabtu hingga hari Senin, Andreansyah mengaku tak mengetahui pasti aktivitas Lily, Elizabeth, dan balita F di dalam rumah itu. Ini yang abang tahu kronologi kejadian dari awal sampai akhir ditemukan seperti apa, Bang? Kalau saya sih, ya awal mula sih saya pulang kerja mas. Pulang kerja itu kisaran jam 8:10. Jadi saya awalnya sih bimbang juga ya karena udah punya insting gimana gitu kan. Karena emang saya sering ngecek ke rumahnya ini. Karena si ibu ini emang anggap saya tuh bukan orang lain, kayak saudara gitu. Nah, pulang berapa menit jam 8:20 kalau nggak salah, saya dengar si pria ini nangis nih, anak si Elisa ini, cucunya si ibu almarhum, nangis. Nah, saya ngintip lah dari lubang ini nih mas. Cuman posisinya namanya insting anak kecil ya, nalurnya tuh tajam banget, kayak minta tolong gitu kan. Makanya saya minta kunci cadangan nih sama si ibu, karena ibu kan motornya di dalam nih, mau belanja kan biar nggak ganggu si almarhum ini kalau mau ngeluarin motor. Saya minta kunci sama dia, saya buka. Emang niatnya saya cuma mau ngambil spray nih, karena kan kondisi lagi begini. Nah, pas saya mau ngambil, saya mau nelpon, totalnya udah ngambil depan teralis pintunya dia. Saya ngeliat si ibu ini udah udah berbaring gitu, udah kaku sama biru. Akhirnya
Akhirnya saya lapor ke orang warung nih, buat kita ke rumah PRT, sama lapor ke mana namanya, ke Sapam buat laporan ke ini bang, apa Babinsa sama Kantin Humas. Baru ke Polsek, ke Polres gitu bang. Berarti terakhir kali abang ngelihat ibu ini kapan bang? Kalau saya kontekan sama dia Sabtu bang, dia masih nelpon saya buat ngurusin si apa anaknya dia nih, si Elisa, karena lagi kamu bang. Artinya ada gangguan mental atau gimana bang? Bisa dibilang sih penyakit psikis gitu bang. Penyakit psikis ya? Psikis kalau setahu saya. Nah, berarti sejak Sabtu sampai ditemukan Senin malam kemarin nggak pernah ngelihat lagi? Kalau saya kan emang fleksibel waktunya bang kerja di sini ya, karena mungkin minggu saya nggak ada di sini. Nah, kalau tahu saya, kalau menurut kata kerabatnya dia nih, minggu ini masih ikut ibadah bang. Jam 10 siang tuh masih aktivitas, orang masih keluar gitu. Nah, jadi si ibu ada nih kerabatnya dia ngajakin ibadah nih di sore hari bang. Dia ngechatin tuh dari jam 12 sampai jam 3 nggak ada respon apa-apa. Akhirnya ditinggal. Nah, kayak gitu bang. Bang, sorry, pertama kali ditemukan kan kondisi almarhum ini kan sudah meninggal gitu bang. Kalau untuk penghuni rumah lainnya ada siapa aja dan mereka di dalam seperti apa kondisinya bang? Kalau misalkan penghuninya cuma 3 orang doang. Si almarhum, anaknya nih si apa namanya, Elizabeth, sama cucunya si Freya. Yang Elizabeth dan Freya lagi apa bang di dalam bang? Nah, kalau Elizabeth dan Freya dia lagi tatapan kosong bang. Cuma Freya ini nangis, makanya saya ada insting buat masuk ke dalam gitu. Tapi kalau si Freya nggak nangis, saya nggak ke dalam bang. Si Freya ini usia berapa bang? Freya kalau nggak salah 2 tahun lebih deh ya. 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Siap. Nah, pas ditemukan itu di dalam apakah ada bercak darah atau apa gimana bang? Kalau bercak darah sih awal mula saya ngeliat sih nggak ada mas. Nggak ada ya? Nah, karena kalau spontan tuh ngeliat cuma sekilas doang. Ya gitu juga takut juga kan, Ya. dia ngelapor ke RT gitu. Ya. Selama ini yang abang kenal sosok almarhum ini seperti apa sih bang? Ibu seperti apa sosoknya di mata warga gitu? Waduh, kalau ingin kehidupan dia ya kita nggak bisa ngomong gimana ya, baik bener lah. Saya aja anggap dia bukan kayak orang lain mas, kayak saudara. Makanya saya pernah ngomong, kalau ibu ada apa-apa kabarin ke saya, nggak usah sungkan gitu. Artinya sering minta tolong bang? Iya bang, apa-apa kita terus. Mau dia nelpon, mau dia chat, mau dia ngabarin kayak manapun pasti ke kita. Siap. Berarti selama ini minta tolongnya soal kondisi anaknya itu atau gimana bang? Apa aja, antara dia mau nyuruh apa gitu pasti ke kita. Nah bang, pada saat kejadian itu akhirnya anaknya ini seperti apa bang? Kan tadi dibilang kan ada gangguan mental gitu bang? Ini mas, jadi minggu-minggu ini nih anak ini emang lagi kumat-kumatnya gitu. Kalau kumat kan dia ketahuan tuh. Jadi apa namanya, kelakuan juga beda, suka kayak pikirannya nggak tenang aja gitu, kayak gua ketawa gitu. Kayak gitu. Dan si almarhum ini sering minta bantuan warga atau gimana bang? Enggak, paling kita bantuan anak-anak tetangga gitu. Buat tenangin doang. Buat menenangkan ya? Sebenarnya sih kalau bahaya sih enggak. Kematian Lili yang masih menyisakan misteri kini tengah dalam penyelidikan Polsek Koja. Polisi juga sudah mengamankan Elizabeth dan akan mengirimkan ahli untuk menggali keterangan yang bersangkutan. Penyelidikan masih dirampungkan untuk mengetahui penyebab kematian Lili serta dugaan unsur pidana di balik kasus penemuan jenazah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.